Hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan akan datang. Terhadap durasi waktu, kesan orang, batasan orang atasnya bisa berbeda-beda, bisa bervariasi. Bagi orang yang menunggu, biasanya merasa waktu itu terlalu lambat bergerak. Bagi orang yang khawatir, cemas, barangkali merasa waktu itu begitu cepat. Kita belum siap, sudah mau dekat. Begitu cepat. Bagi orang yang sedih, ya pengalamannya mungkin waktu itu terasa begitu lama. Orang larut terus dalam kesedihan. Bagi orang yang mungkin ada dalam sementara suasana penuh cinta, merasa waktu itu sebuah keabadian barangkali. Definisi batasan kesan kita terhadap durasi memang sesuai dengan kondisi konteksnya masing-masing kita. Dan hari ini di minggu biasa ke-33, Yesus bicara, bacaan pertama, kedua, ketiga kira-kira nadanya sama, bicara tentang waktu yang sudah dekat, tidak segera, tapi akan datang hari Tuhan itu. Lalu apa yang mesti kita buat dalam menantikan datangnya hari Tuhan itu? Ternyata dalam penantian itu kita mengalami goncangan-goncangan. Kita mengalami pergumulan-pergumulan. Iman terguncang begitu hebat. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, bahkan dalam keluarga sendiri, yang satu menganiaya yang lain, yang satu menyeret yang lain ke pengadilan, dan seterusnya. Ada guncangan yang begitu hebat. Tetapi Tuhan bilang tadi, kalau kita bertahan, kita akan selamat. Paulus dalam suratnya kepada umat di Tesalonika, memang umat Tesalonika juga waktu itu diwartakan tentang waktu yang sudah semakin dekat itu, dan mereka kelihatannya gamang dalam menjalani hidupnya. Ada yang bahkan jatuh ke dalam kesesatan berpikir, merasa bahwa waktu itu sudah dekat, lalu tidak perlu lagi buat apa-apa, pasrah. Ya, Bapak Ibu, dalam sejarah kemarin-kemarin ada cerita-cerita tentang juga pernah di negara lain, bukan di sini barangkali, di Amerika misalnya, di negara lain itu juga pernah ada ramalan-ramalan tentang waktu yang sudah mau datang itu. Dan ada kelompok-kelompok, ada persekutuan doa, ada sekte-sekte yang menanggapinya dengan pasif seperti itu. Bahkan ada tindakan bunuh diri terhadap waktu yang sudah mau datang, hari Tuhan yang sudah mau datang itu. Atau yang lain juga bahkan lalu pikir karena waktu sudah datang, segera datang, diwartakan seperti itu, lalu mereka mulai rame-rame menjual segala harta miliknya supaya kalau hari Tuhan itu datang mereka siap. Tapi ternyata hari itu tidak pernah datang-datang. Pasti akan datang, tidak pernah datang-datang berarti pasti akan datang. Tetapi saatnya kapan itu, ketika para murid tanya kepada Yesus juga, Yesus bilang, hanya Bapa yang tahu barangkali saatnya itu.
terhadap sikap hidup umat jemaat di Tesalonika waktu itu, Paulus bilang, dalam menantikan masa yang akan datang, hari Tuhan yang akan datang itu, jangan pasif, jangan menyerah, jangan pesimis. Kerja dan kerja, kerja dan kerja. Bacaan pertama dia bilang, dalam menantikan hari Tuhan yang akan datang itu, hiduplah dengan takut akan Allah. Tapi takut akan Allah itu tidak seperti yang dilakukan oleh seorang yang menerima 1 talenta, kemudian karena dia takut kepada tuannya itu, dia pergi menggali tanah lalu menguburkannya di situ. Dia tidak membungakan itu. Takut akan Allah itu sama seperti yang dilakukan oleh orang yang menerima 5 talenta, menerima 2 talenta itu. Pergi bekerja dan membungakan talenta itu menjadi 5 talenta lagi, menjadi 2 talenta lagi, berlipat ganda. Jadi bacaan hari ini pesannya jelas. Dalam menantikan hari Tuhan yang akan datang itu, jangan pesimis, jangan juga khawatir dan cemas. Ini bacaan Injil dia bilang begitu. Tidak perlu khawatir dan cemas. Dan supaya tidak perlu khawatir dan cemas, andalkanlah Tuhan. Keyakinan dasar yang perlu kita miliki sebagai pengikut Yesus adalah iman itu boleh guncang, tetapi tidak pernah akan lenyap bagi orang-orang yang tetap percaya pada kuat kuasa Tuhan. Bagi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Maka pesannya seperti itu, tidak perlu untuk khawatir dan cemas. Tetap bekerja. Tapi pesan lain sebenarnya juga untuk kita sekarang ini yang barangkali jatuh dalam sikap hidup hedonis, mau menikmati segalanya, mau memperindah jasmani kita dan seterusnya. Bacaan hari ini dia ingatkan kita juga bahwa hidup ini fana. Boleh membuat diri menjadi cantik, boleh membuat diri menjadi gagah, boleh gym kemana-mana supaya tetap sehat dan lain-lain, tetapi jangan fokus di situ. Mestinya yang fokus adalah masa depan kita setelah kematian. Bukan masa depan setelah saya mempercantik diri, saya membuat diri ganteng, saya begini, lalu orang memuji, "Weh, kau cantik," dan seterusnya. Itu fana. Segalanya akan berlalu begitu saja. Saya sangat terinspirasi ketika dalam kaitan dengan ini, ketika melakukan penelitian di salah satu suku kecil di Bovendigul, itu namanya suku Awuyu, orang Awuyu. Ada satu kearifan hidup yang luar biasa yang saya suka selalu cerita ini menjadi mungkin kearifan untuk kita juga. Mereka di sana berpesan kepada anak cucunya begini, hidup kita ini tidak seperti ular, tubuh kita ini tidak seperti ular yang pada suatu saat akan mengganti lagi kulitnya dan menjadi muda kembali, menjadi awet lagi dan seterusnya. Kita tidak seperti ular. Kita manusia ini menurut leluhur orang Awuyu itu, kepada pesannya kepada cucunya, suatu saat kita akan menjadi keriput tua, keriput ompong, botak. Kita akan mati. Ya. Kita yang sekarang ini cantik ya, bagus-bagus ini akan menjadi keriput, kento dan seterusnya. Dan kita juga akan mati. Karena itu yang paling penting supaya kita selalu dikenang adalah buatlah kebaikan-kebaikan. Buatlah kebaikan-kebaikan supaya ketika engkau mati, namamu akan
dikenang, namamu akan diingat, teladananmu akan dilanjutkan orang. Dan apa yang dibuat oleh orang Awuyu itu, Bapak Ibu, saya cerita, mereka misalnya ketika kerja kebun, bapak itu dia kerja dengan sendiri, kerja seluruhnya. Tapi ketika mau panen, dia senang sekali kalau semua orang kampung itu datang ambil hasil kebunnya. Itu orang Awuyu. Tadi mau berbuat baik tadi. Saya sendiri mengalami, bukan soal kebun, tapi saya mengalami ketika kita makan pagi, sarapan pagi, tiba-tiba ada yang datang bawa daging. Saya tanya, kok ada yang bawa daging ya dari sana? Terus ibu di rumah itu, saya waktu itu ada di kampung yang namanya Meto. Kampung Meto itu di daerah Asiki pedalaman sana. Ibu di rumah itu bilang, tidak Bapak Pastor, ini tadi rupanya ada anak kecil yang tadi berdiri di luar itu, dia lihat Bapak Pastor makan tidak ada daging, dan dia tahu di rumah mereka itu ada daging. Karena itu dia tadi rupanya pulang kasih tahu mamanya, mereka di sebelah tidak ada daging, dan datanglah itu. Itu adalah perbuatan baik. Mereka mau menularkan perbuatan baik itu supaya ketika badan kita ini yang fana ini suatu saat lenyap, mati, namanya, kebaikannya, keteladanannya itu akan dikenang dan diikuti. Hari ini kita mendengar bacaan tentang hari Tuhan yang akan datang. Belum segera datang, bisa saja besok, tapi akan datang. Tetapi untuk menantikan hari Tuhan yang akan datang itu, tadi Paulus bacaan pertama bilang tentang perlulah kita hidup takut akan Allah. Ketika orang yang hidup takut akan Allah itu, dia akan mengalami sukacitanya setelah kematiannya. Paulus bilang kepada umat Tesalonika untuk menantikan kedatangan hari Tuhan itu, bekerjalah dan bekerjalah. Siapa bekerja, dia boleh mendapatkan makan. Jangan pasif, jangan juga pesimis, tapi bekerja dan bekerja aktif, kreatif bekerja, supaya ketika hari Tuhan itu datang, kita siap sedia. Tetapi bacaan ini juga bilang dalam menantikan hari Tuhan itu, jangan cemas, jangan khawatir, tetapi waspada dan bersiap sedialah. Mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita sekalian dalam menantikan datangnya hari Tuhan itu, meskipun iman kita itu terguncang, tapi kita tetap bertahan, berusaha untuk tetap bertahan. Bertahan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi bertahan dengan bersandar pada kuasa Tuhan. Jangan cemas, jangan khawatir, dan bekerjalah seperti biasa. Jalanilah hari-hari hidupmu seperti biasa dengan siap sedia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.